Volume kendaraan pemudik di Tol Muaro Sebapo Bayung Lincir terjadi peningkatan. Intensitas hujan tinggi, debit air Sungai Betara naik mengganggu aktivitas warga. (3.752) warga binaan di Provinsi Jambi diusulkan menerima remisi Hari Raya Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi Hari Ini, edisi Selasa 25 Maret 2025. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Arsela Amalia, inilah Jambi Hari Ini selengkapnya. Saudara, volume kendaraan pemudik yang melintas di ruas Tol Muaro Sebapo Bayung Lincir sudah terjadi peningkatan. Volume kendaraan diprediksi kembali meningkat pada 3 hari sebelum Idul Fitri. Seperti inilah kondisi arus lalu lintas di ruas Jalan Tol Muaro Sebapo Bayung Lincir pada Selasa pagi. Kendaraan pemudik terus memadati ruas tol yang merupakan jalur pemudik dari arah Pulau Jawa menuju wilayah Jambi, Riau, dan Sumatera Barat. Dengan kecepatan 80 hingga 100 km per jam, tidak ada kemacetan yang berarti di ruas tol sepanjang 34 km tersebut. Section Head Operation Cabang Tol Beteja Muhammad Fitriandri mengatakan, pemudik yang melintas di ruas tol Muaro Sebapo Bayung Lincir sudah mulai terjadi peningkatan sejak Jumat 21 Maret lalu seiring dengan liburnya sekolah. Dalam satu hari ada sekitar 8.216 kendaraan baik arah Jambi menuju Pulau Jawa maupun sebaliknya yang melintas di tol pertama di Jambi tersebut. Sebelumnya dalam satu hari hanya 5.000 kendaraan yang melintas di ruas tol Muaro Sebapo Bayung Lincir. Lalu pada sore hari dan sampai dengan saat ini kurang lebih realisasi lalu lintas yang melintas di ruas jalan tol BT Jam ini itu di kisaran 8.000 kendaraan sampai dengan saat ini, yang mana pada hari-hari normalnya itu hanya berkisar sampai dengan 5.000 kendaraan. Jelang puncak arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, volume kendaraan pemudik yang melintas diprediksi akan terjadi peningkatan sekitar 30 hingga 60%. Peningkatan arus mudik ini seiring dengan masa libur lebaran para pekerja dan aparatur sipil. Sementara untuk puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 3 hari sebelum lebaran. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Arus kendaraan pemudik yang melintas di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Kabupaten Sarolangun mulai meningkat. Peningkatan terjadi pada pagi hingga sore hari. 5 hari menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, volume kendaraan dari Pulau Jawa yang melintas di Jalan Lintas Tengah Sumatera mulai meningkat. Wakapolsek Kota Sarolangun Ibtu Fedrik Aritonang mengatakan, peningkatan volume kendaraan dapat dilihat dari keluar masuknya kendaraan bernomor polisi Pulau Jawa. Tidak hanya kendaraan pribadi, peningkatan kendaraan juga terlihat dari jumlah yang melintas. Puncak arus mudik di Jalan Lintas Tengah Sumatera diperkirakan akan terjadi pada 3 hari menjelang Idul Fitri. Min kelima, arus kita pantau banyak didominasi dari luar kota, yaitu jenis roda 4 mobil pribadi. Ibtu Fedrik Aritonang mengimbau pemudik agar berhati-hati ketika melintas di Jalan Lintas Tengah Sumatera Kabupaten Sarolangun. Selain terdapat sejumlah titik rawan kemacetan, di ruas jalan penghubung antar kabupaten dan provinsi ini juga rawan laka lantas. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Arus kendaraan pemudik saat ini sudah mulai terpantau. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, jajaran Polres Batanghari telah memetakan daerah yang rawan kecelakaan. Polres Batanghari telah melakukan pemetaan wilayah rawan laka lantas. Berdasarkan hasil pemetaan, terdapat 4 titik yang menjadi lokasi rawan laka lantas, yakni ruas Jalan Nes, ruas Jalan Desa Serasah Kecamatan Pemayung, Mersam, dan Kecamatan Batin 24.
Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari Ibtu Agung Prasetyo mengimbau pemudik untuk berhati-hati ketika melintas jalan tersebut. Pemudik diimbau tidak melaju dengan kecepatan tinggi, karena wilayah rawan kecelakaan ini memiliki jalan yang cukup kecil dan titik badan jalan yang rusak. Rawan laka ada beberapa titik. Yang pertama di wilayah paling sering itu di Jalan Nes, di Kecamatan Bajubang, kemudian di Desa Serasah, Kecamatan Pemayung, lalu di wilayah dari Tembesim mengarah ke Tebu, di Kecamatan Mersam, dan juga mengarah ke Sarulangun, yaitu di Muara Jangga. Ibtu Agung Prasetyo berharap pemudik dapat mematuhi rambu-rambu lalu lintas di setiap sisi jalan agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Untuk melayani pemudik, terdapat 5 posko didirikan di Kabupaten Muaro Jambi pada arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. 3 pos didirikan di sepanjang jalan lintas timur Sumatera, sementara 2 pos lainnya 2 pos disiagakan di kawasan wisata. Pada arus mudik Hari Raya Idul Fitri tahun ini di Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera wilayah Kabupaten Muaro Jambi, terdapat 5 posko yang didirikan oleh Forkopimda Muaro Jambi. 5 posko tersebut diantaranya 3 pos pengamanan yang tersebar di Jalan Lintas Timur Sumatera Jambi, Sumatera Selatan, tepatnya di Kecamatan Mestong. Kemudian Jalan Lintas Jambi Sumatera Barat di Kecamatan Jaluko, serta kawasan Jalinsum Jambi Riau yang berdiri di Kecamatan Sekernan. Sedangkan pos pelayanan didirikan di kawasan Cagar Budaya Nasional, Candi Muaro Jambi, Kecamatan Marosebo, dan kawasan wisata di Kecamatan Sungai Gelam. Guna memastikan kesiapan personil dalam operasi pengamanan arus mudik Lebaran, pada Selasa siang tadi, Kapolres Muaro Jambi AKBP Heri Supriyawan meninjau sejumlah posko mudik di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Kapolres menegaskan, seluruh jajaran kepolisian telah menyiapkan strategi untuk memastikan arus mudik dan arus balik Lebaran berlangsung aman dan nyaman. Pada pelaksanaan operasi ketupat ini kami fokus bagaimana agar masyarakat aman dan nyaman terkait dengan perpindahan orang dan barang. Di Polres Muaro Jambi melaksanakan operasi ketupat selama 14 hari dimulai tanggal 26 sampai dengan 8 April 2025. Kami melibatkan 142 personil. Selain bersiaga di pos, personel juga melakukan patroli untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas, terutama pada pagi dan malam hari. Kapolres menegaskan, untuk lalu lintas baik di tol maupun jalan lintas Sumatera masih terpantau lancar dan aman. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya KPU Kabupaten Bungo terima logistik surat suara untuk PSU. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir menyebabkan debit air Sungai Betara mengalami kenaikan serta mengakibatkan pemukiman dan perkebunan warga tergenang banjir. Hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan naiknya debit air Sungai Betara. Kondisi itu mengakibatkan pemukiman dan perkebunan warga tergenang banjir. Selain Desa Muntialo, banjir juga menggenangi pemukiman warga di Desa Pematang Buluh dan Serdang Jaya, Kecamatan Betara. Tak hanya itu, ruas jalan yang terendam banjir menyebabkan aktivitas warga terganggu. Warga terpaksa harus mengeluarkan biaya ekstra untuk menuju ke desa tetangga. Salah seorang warga, Adul, mengaku akibat banjir dirinya harus mengeluarkan ongkos Rp20.000 untuk 1 kali penyeberangan dengan menggunakan angkutan yang disediakan warga. Kami semua
minta tinggi lah jalannya. Kenapa, supaya Bang? jangan terendam air lagi. Kalau kondisi hari ini, Abang dalam aktivitas sehari harus mengeluarkan duit berapa? 20.000 sekali lewat, 2 kali lewat 40.000. Aktivitas Abang sebagai? Inilah dagang nih, Dagang, beli ikan di dalam, keluar, besok baru dijual lagi. Banjir tak hanya menjadi musibah, namun juga berkah bagi sebagian warga desa Pematang Buluh, Kecamatan Betara. Banjir yang terjadi sejak beberapa hari terakhir dimanfaatkan warga untuk mencari rezeki tambahan dengan menyediakan jasa penyeberangan. Jasa angkutan penyeberangan ini sangat dirasakan manfaatnya bagi warga yang ingin ke kota Kuala Tungkal. Salah seorang penyedia jasa penyeberangan, Zulkifli, mengatakan dalam satu hari dirinya dapat memperoleh penghasilan Rp500.000. Penghasilan tambahan ini menjadi berkah bagi dirinya dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. 3.752 warga binaan diusulkan mendapatkan remisi Hari Raya Idul Fitri. Remisi ini merupakan hak bagi warga binaan yang telah berperilaku baik selama menjalani masa tahanan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjen Pas Jambi mengusulkan 3.752 warga binaan di lapas maupun rutan mendapat remisi atau pengurangan masa tahanan. Usulan remisi ini diberikan dalam rangka memperingati perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjen Pas Jambi Hidayat mengatakan, remisi yang diberikan merupakan hak bagi warga binaan yang telah berperilaku baik serta telah mengikuti seluruh proses pembinaan di dalam lapas. Dari 3.752 warga binaan yang diusulkan mendapatkan pengurangan masa tahanan, 9 diantaranya akan mendapatkan remisi langsung bebas. Ke-9 warga binaan itu terdiri dari 3 di Lapas Jambi, 3 Lapas Kuala Tungkal, dan 1 warga binaan di masing-masing lembaga pemasyarakatan Tebo, Muara Bulian, dan di Lapas Narkotika Muara Sabak. Nantinya warga binaan yang mendapatkan remisi ini akan diberikan secara langsung saat puncak perayaan Hari Raya Idul Fitri. Untuk unit pelaksana teknis pemasyarakatan, lapas dan rutan pada wilayah Jambi tahun ini mengajukan usul remisi khusus Hari Raya Idul Fitri sebanyak 3.761 orang. Ya, kemudian yang langsung bebas, ya, kalau tidak ada subsidiar itu 9 orang mendapat remisi khusus 2. Artinya dia bisa langsung bebas. Dan pemberian remisi itu harus memenuhi persyaratan karena merupakan salah satu hak bersyarat warga binaan. Persyaratannya adalah yang pertama menurunnya tingkat risiko, kemudian berperilaku baik serta berhasil mengikuti program pembinaan yang ada di lapas maupun di rutan. Diharapkan dengan diberikan remisi ini, warga binaan dapat menjadi lebih baik ke depannya dan tidak melakukan kembali aksi kriminalitas di kemudian hari. Asar, TVRI Jambi melaporkan. KPU Kabupaten Bungo menerima 8.582 lembar surat suara untuk pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo. PSU yang akan dilaksanakan pada 5 April tersebut akan berlangsung di 21 TPS dalam 8 kecamatan. KPU Bungo telah menerima 8.582 lembar surat suara untuk pemungutan suara ulang atau PSU Pilbub Bungo. Surat suara yang telah diterima tersebut langsung disimpan di gudang KPU Bungo. Ketua KPU Bungo Armidis mengatakan 8.582 lembar surat suara yang telah diterima sudah termasuk 2,5% surat suara cadangan dari jumlah DPT Pilkada 2024. Agar tidak terdapat surat suara yang rusak dan sobek, KPU Bungo akan melakukan pengecekan dan penyortiran terhadap surat suara yang telah diterima. Kalau kemarin kami sudah melakukan proses pengadaan sampai pada pencetakan. Kemarin teman-teman perwakilan dari komisioner dan sekretariat serta juga dipantau langsung oleh teman-teman Bawaslu dan pihak keamanan, dalam hal ini kepolisian sudah sudah datang ke percetakan untuk surat suara di Cikarang.
Proses pendistribusian surat suara PSU ini mendapatkan pengawasan dan pengawalan dari jajaran Bawaslu dan Polres Bungo. KPU Bungo hingga saat ini masih menunggu sejumlah logistik PSU lainnya yang diperkirakan akan tiba dalam waktu dekat. Mukhriyandi, TVRI Jambi melaporkan. Jelang Idul Fitri 1446 Hijriah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapatkan tambahan kuota gas LPG 3 kg. Tambahan kuota LPG subsidi ini merata di seluruh kecamatan. Kebutuhan LPG subsidi 3 kg di Kabupaten Tanjung Jabung Timur meningkat selama Ramadan. Untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan pasokan, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah meminta tambahan kuota gas subsidi ke Pertamina. Penambahan pasokan ini dilakukan khusus menjelang Hari Raya Idul Fitri yang telah dimulai pada 22 Maret lalu. Kepala Dinas Perindak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Muhammad Awaludin mengatakan, penambahan kuota ini merata di seluruh kecamatan. Nantinya masing-masing agen mendapat alokasi tambahan 1.200 tabung gas. Operasi gas akan kembali dilakukan di 8 kecamatan lainnya mulai tanggal 27 hingga 30 Maret mendatang. Dari pihak para agen kami, mereka juga mendapatkan tambahan selain yang namanya operasi pasar. Jadi mereka mendapatkan tambahan fakultatif, rata-rata satu agen itu 2 mobil yang dimulai di hari Minggu kemarin. Muhammad Awaludin menambahkan, dalam 1 tahun Kabupaten Tanjung Jabung Timur dijatah 2.500.000 tabung gas LPG 3 kg. Setiap pangkalan gas subsidi diwajibkan menerapkan harga eceran tertinggi HET di harga Rp19.000 per tabung. Sementara kecamatan terjauh, HET gas subsidi di harga Rp27.000 per tabung. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Setelah sejumlah informasi yang dirangkum dalam segmen advertorial akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya, Gubernur Jambi Al-Haris serahkan bonus bagi atlet dan pelatih berprestasi. Anda bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara Gubernur Al-Haris menyerahkan bonus untuk atlet dan pelatih PON ke-21 serta Peparnas ke-17 yang berprestasi. Pemberian bonus dilakukan sebagai bentuk motivasi dan penyemangat bagi atlet dan pelatih untuk terus meningkatkan prestasi dalam setiap kejuaraan. Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen dalam mengembangkan olahraga daerah sesuai visi Jambi Mantap yang berdaya saing dan berkelanjutan. Komitmen itu terlihat dari perhatian Pemprov Jambi yang telah menyerahkan bonus untuk atlet dan pelatih berprestasi pada PON dan Peparnas. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, pemerintah provinsi sangat mengapresiasi atlet dan pelatih yang telah mengharumkan nama daerah di ajang olahraga. Pemberian bonus dilakukan sebagai bentuk motivasi dan penyemangat bagi atlet dan pelatih untuk meningkatkan capaian prestasi dalam setiap kejuaraan. Pemprov mendorong KONI Jambi untuk profesional dalam mengembangkan potensi atlet daerah agar dapat terus meraih medali baik pada ajang nasional maupun internasional. Pemberian bonus untuk atlet dan pelatih PON dan Peparnas berprestasi menggunakan alokasi APBD Provinsi Jambi tahun 2025 dengan total anggaran mencapai lebih dari 16 miliar rupiah. Adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh para pelatih, juga atlet, ofisial, dan juga cabur, di mana hari ini kita memberikan apresiasi berupa bonus atlet, baik itu atlet PON yang berlangsung di Sumatera Utara dan Aceh, juga atlet Paralimpik yang sudah berjuang dan meraih prestasi dan mengharumkan nama Jambi tentunya. Penyerahan bonus untuk atlet dan pelatih PON ke-21 dan Peparnas yang berprestasi ini dirangkai dengan kegiatan buka puasa bersama. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Jelang Idul Fitri 1446 Hijriah, Wali Kota Jambi Maulana kembali menyerahkan bantuan sembako dari Forum CSR. Sebanyak 700 paket diserahkan ke petugas kebersihan dan supir. Wali Kota Jambi Maulana dan Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosa menyerahkan bantuan paket sembako ke petugas kebersihan, penjaga malam, dan sopir. Paket bantuan tersebut merupakan bantuan dari Forum CSR di Kota Jambi. Sebanyak 700 paket sembako yang disiapkan, termasuk bantuan untuk korban banjir.
Kegiatan ini dilaksanakan di lobi kantor Wali Kota Jambi Selasa pagi tadi. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, bantuan ini dilakukan dalam momentum menyambut Hari Raya Idul Fitri sehingga dapat membantu kebutuhan masyarakat. Sekda, Sesen 2, dan Ketua Forum CSR beserta seluruh anggota Forum CSR, pelaku usaha baik milik pemerintah, BUMN maupun milik daerah maupun swasta, sama-sama untuk memikirkan saudara kita yang membutuhkan, terutama dari aspek konsumtif untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Selama bulan Ramadan ini kami pemerintah Kota Jambi fokus bagaimana supaya kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan Idul Fitri, terutama warga yang kurang mampu, para ASN, dunia usaha, ya karyawan-karyawan swasta, agar dipastikan semua proses pemberian THR dan hak-haknya bisa digelontorkan semua. Dan alhamdulillah dari segi kami pemerintah sudah kita jalankan, swasta juga demikian. Hal ini ditandai dengan geliat ekonomi di masyarakat, ya mal dan lain-lain sudah mulai anak-anak bisa belanja baju lebarannya, bisa buat kue untuk ibu-ibu dan sebagainya. Selain bantuan yang bersifat konstruktif, pemerintah Kota Jambi juga terus menyalurkan bantuan permodalan dan pemberdayaan, sehingga bantuan tersebut dapat meningkatkan penghasilan masyarakat, khususnya masyarakat miskin ekstrim, miskin, dan lain sebagainya. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosa meninjau pelaksanaan pasar murah yang digelar BSIP Jambi. Peninjauan dilakukan untuk memastikan harga pangan aman dan stabil jelang Idul Fitri. Jelang Idul Fitri 1446 Hijriah, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosa meninjau operasi pasar pangan murah di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Peninjauan pasar murah ini untuk memastikan ketersediaan bahan pokok di Kota Jambi tetap aman dan juga sebagai salah satu upaya untuk menstabilkan harga jelang Idul Fitri. Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosa mengatakan pasar murah ini juga bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat. Pasalnya jelang Idul Fitri, sejumlah harga kebutuhan pokok di Kota Jambi mengalami kenaikan. Operasi pasar pangan murah yang juga merupakan salah satu arahan dari Bapak Presiden kita. Alhamdulillah tadi melihat dari evaluasi pengecekan harganya relatif aman. Kalau kita compare dengan harga-harga yang ada di pasar, ini adalah sebuah tambahan dari pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memberikan opsi untuk berbelanja menjelang di dalam bulan Ramadan. Diharapkan operasi pasar ini bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kerinci melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Senen, Kecamatan Siulak. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok mencukupi bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kerinci melakukan sidak ke Pasar Senen, Kecamatan Siulak. Sidak tersebut bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok di pasar mencukupi bagi masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2025. Bupati Kerinci Maunadi mengatakan, berdasarkan hasil sidak atau operasi pasar yang dilakukan, pihaknya memastikan bahwa harga dan ketersediaan sejumlah bahan pokok bagi masyarakat untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri aman dan mencukupi. Maunadi menjelaskan untuk harga kebutuhan pokok masih relatif stabil, seperti cabai merah yang kini dijual dengan harga Rp28.000 per kilogram, bawang merah Rp20.000 per kilogram, telur ayam dijual dengan harga Rp25.000 per kilogram, serta daging sapi dijual dengan harga Rp140.000 per kilogram. Baik, hari ini kita melihat kondisi harga di Pasar Senen, Pasar Bulan Senen, melihat apakah terjadi lonjakan harga tidak. Tapi pada hari ini kami survei harga masih stabil, baik itu minyak goreng, ya, bawang dan cabai. Maunadi memastikan untuk ketersediaan dan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun 2025 masih dapat terkendali dan tetap stabil, serta tidak mengalami kenaikan harga yang signifikan. Pihaknya juga akan menindak tegas bagi para oknum yang melakukan penimbunan pasokan bahan pokok. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan.
Wakil Bupati Bungo, Syafruddin Dwi Aprianto melantik Muhammad Sukarta sebagai Kades Talang Pamesun periode 2025 hingga 2026. Syafruddin Dwi Aprianto mengingatkan Muhammad Sukarta untuk loyal, berdedikasi dan profesional dalam melayani masyarakat desa. Muhammad Sukarta resmi dilantik sebagai Kades pengganti antar waktu PAW oleh Wakil Bupati Bungo, Syafruddin Dwi Aprianto. Usai dilantik, Muhammad Sukarta resmi akan memimpin desa Talang Pamesun hingga 2026. Syafruddin Dwi Aprianto mengatakan, kepala desa merupakan panutan bagi seluruh masyarakat desa atau dusun. Dalam menjalankan amanahnya, kepala desa atau Rio wajib bekerja dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan profesional dalam melayani masyarakat. Kepala desa harus berpegang teguh pada norma dan peraturan adat serta perundang-undangan yang berlaku. Syafruddin Dwi Aprianto berpesan agar kepala desa untuk menggunakan ADD sesuai regulasi dan kebutuhan desa. Mudah-mudahan beliau sekali lagi bisa baik membuktikan hak masyarakat. Dan juga kami berpesan tanggal 5 besok tolong dijaga betul suasananya kondusif agar PSBB bisa berlangsung dengan aman dan lancar. Selain pembacaan sumpah jabatan oleh Wakil Bupati Bungo, proses pelantikan kepala desa Talang Pamesun juga ditandai dengan pelantikan secara adat yang dilakukan Sekretaris Lembaga Adat Melayu, Kecamatan Jujuhan. Prosesi pelantikan secara adat ditandai dengan penyerahan kepala kerbau kepada Wakil Bupati Bungo. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Kerinci Monadi lakukan safari Ramadan di Masjid Baitul Muslihin, Desa Siulak Panjang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara Bupati Kerinci Monadi melaksanakan safari Ramadan di Masjid Baitul Muslihin, Desa Siulak Panjang, Kecamatan Siulak. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyerahkan bantuan berupa santunan dan sembako bagi masyarakat. Bupati Kerinci Monadi melaksanakan kegiatan safari Ramadan yang bertempat di Masjid Baitul Muslihin, Desa Siulak Panjang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci. Kegiatan safari yang rutin dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci itu tidak hanya bertujuan untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat, namun juga untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat. Bupati Kerinci Monadi menyampaikan pentingnya kebersamaan dalam membangun daerah, serta mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan, dan tetap menjaga situasi kondusif menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2025. Ya, ini mengikuti safari Ramadan di Desa Siulak Panjang, Kecamatan Siulak. Ini merupakan kegiatan yang kami lakukan selama bulan suci Ramadan. Semoga kegiatan ini salah satu tujuannya adalah bersilaturahmi dengan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kerinci juga turut menyerahkan bantuan dari Bank Jambi, serta paket sembako dan santunan untuk masyarakat yang membutuhkan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Kerusakan ruas jalan antar desa di wilayah Pau Timur menyebabkan harga jual karet masyarakat di Desa Sepintun turun drastis. Para pengepul mengakui tidak dapat mengeluarkan karet untuk dijual ke pabrik. Masyarakat di 5 desa dalam wilayah Pau bagian timur Kabupaten Sarolangun, yakni Desa Sepintun, Desa Lamban Sigatal, Desa Taman Bandung, Desa Seko Besar, dan Lubuk Napal, yang menggantungkan ekonomi dari hasil pertanian karet tidak dapat berbuat banyak akibat anjloknya nilai jual getah karet di tingkat pengepul. Komar, salah seorang pengepul getah karet di Desa Sepintun, mengatakan dampak dari kerusakan ruas jalan menyebabkan harga karet anjlok.
dan saat ini ia hanya dapat membeli getah karet dengan harga Rp12.500. Meski harga getah karet di pabrik tinggi, yakni mencapai Rp17.000 hingga Rp18.000, namun para petani tidak dapat membeli karet masyarakat dengan harga tinggi karena modal yang terbatas, dikarenakan tidak dapat mengeluarkan getah karet yang sudah dibeli dari desa ke kecamatan. Komar menambahkan, seiring dengan meningkatnya kebutuhan jelang Idul Fitri, para petani harus lebih bekerja keras dalam menjual getah karet. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Secara bergotong royong, warga binaan di Lapas Kelas 2B Bangko menanam berbagai sayuran sebagai upaya merintis kedaulatan pangan sejalan dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Berbagai sayuran ini didistribusikan ke kantin lapas yang kemudian diolah dan dikonsumsi oleh para warga binaan. Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Bangko, Kabupaten Merangin secara gotong royong melakukan budidaya sayuran di satu titik area lapas. Mereka menanam kangkung, terong, dan cabai sebagai upaya merintis kedaulatan pangan yang turut diwujudkan selama bulan Ramadan tahun 2025. Kepala Lapas Kelas 2B Bangko, Heri, mengatakan, kegiatan budidaya ini merupakan bagian dari program kemandirian warga binaan yang dibuat sejak lapas ini berdiri. Setelah bebas dari masa tahanan, warga binaan diharapkan mempunyai keterampilan untuk dikembangkan di tengah masyarakat. Heri juga mengatakan kegiatan budidaya sayuran ini sejalan dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto terkait dengan ketahanan pangan. Sesuai dengan arahan pimpinan, melalui program Astacitanya Bapak Presiden Prabowo dilanjutkan dan diterjemahkan melalui program 13 program akselerasinya Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Salah satunya adalah program ketahanan pangan. Dalam satu pekan, warga binaan Lapas Kelas 2B dapat memanen 100 ikat kangkung dan 30 kg terong. Berbagai sayuran ini didistribusikan ke kantin lapas yang kemudian diolah dan dikonsumsi oleh para warga binaan. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Arsela Amalia. Dan saya Ahmad Solihin bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.